Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Nikmah, admin dari SR12 Wonderful Team yang biasanya bikin flyer-flyer. Kali ini saya mau tutorial cara bikin flyer menggunakan Canva. Ya, jadi yang pertama buka Canva-nya dulu. Lalu di sini ada berbagai macam contoh atau rekomendasi untuk membuat Canva. Biasanya saya menggunakan ukuran cm 30 x 30, kemudian klik buat desain baru. Nah, di sini akan masuk ke flyer kosong, atau kita bisa masukkan template yang sudah tersedia di Canva itu. Biasanya sih saya pilih yang di template itu karena lebih cepat aja ngerjainnya. Karena kalau misalnya kita tutorial pakai template kosong kayaknya akan lebih lama ya. Ini aja sudah setengah jam durasi videonya ya. Jadi karena kita mau bikin flyer tentang Gomilku coklat, jadi kita cari di search itu coklat. Biasanya saya pakai bahasa Inggris karena lebih variatif hasilnya. Kemudian kita cari flyer yang cocok. Ini kalau menurut saya jangan terlalu ramai dan harus tetap terlihat tulisan yang akan kita muat gitu ya. Jadi saya ambil yang coklat cupcake ini, nanti kita hapus elemen-elemen yang ada di situ yang nggak kita pakai ya, kita skip aja. Nah, ini sudah bersih, yang kita ambil cuma beberapa elemen aja, yang lainnya kita hapus. Kemudian buka browser dan ketik remove.bg. Nah, kita cari foto produk yang akan kita masukkan. Kalau misalnya foto produknya itu belum terpotong, misalnya ini kan ada putih-putihnya, jadi kita potong jadi cuma gambar itu saja, nggak ada background putihnya. Masuk lagi ke Canva, terus kita klik yang tanda plus ini. Kemudian kita ambil unggahan, kita klik unggahan. Nah, di sini kita cari foto yang tadi sudah kita potong, kita tunggu dia loading. Itu maaf ada foto saya. Nah, kemudian kita letakkan di tempat yang kita inginkan. Diatur kemiringannya, terus kita geser-geser. Pokoknya ini trial and error, yang mana yang kira-kira cocok itu yang kita pakai. Maksudnya kalau misalnya nanti tiba-tiba harus kita geser lagi, ya memang begitu cara ngeditnya. Kemudian kita ganti namanya ini menjadi Gomilku. Kemudian ini aksennya kita ganti warna, tapi kayaknya nanti tidak jadi diganti. Terus kita geser, kita atur kemiringannya. Ya, ini kembali ke warna yang semula tadi saya potong videonya. Kemudian kita klik elemen, di situ kita cari hiasan-hiasannya. Misalkan ini kan rasa coklat, jadi kita kasih tulisan kasih gambar coklat. Nah, kita ambil yang kita pengen. Ini saya ngambil yang begini, kita kecilkan, baru geser, sesuaikan dengan gambarnya. Jangan sampai bertumpuk-tumpuk terlalu nutup satu sama lain ya. Kemudian gambar yang di bawah ini mau saya ganti ke kokoa yang tumbuhan dari coklat itu. Nah, kita cari yang sesuai. Ya, sudah dapat elemen yang ini, kita ganti. Saya ganti yang di atasnya aja. Ini kita geser ke atas, sesuaikan lagi. Kemudian yang bawah ini mau saya ganti lagi dengan elemen lain. Sebelumnya saya mau kasih tahu cara ganti font dulu. Di sini ada tulisan font, terus kita cari font yang pengen kita masukkan. Kalau saran dari saya sih, font itu sesuaikan dengan tema dari produknya. Jangan terlalu ramai,
biasa juga, tapi nggak apa-apa sih kalau simple-simple juga tetap bagus. Sekarang saya ganti warnanya ke warna putih, kemudian kita sesuaikan lagi besar dari fontnya, kita tarik aja dari samping itu. Kemudian saya kasih efek bayangan. Nah, bayangan di sini kita klik, kita ganti lagi warnanya karena kalau putih kan terlalu mati warnanya. Dan kemudian saya sesuaikan warna yang saya mau. Oh iya, di sini saya menggunakan Canva yang Pro karena belum sempat ubah ke yang biasa, jadi mungkin ada beberapa fitur yang saya punya di sini ternyata nggak punya di aplikasi teman-teman sekalian. Lanjut, saya mau kasih corner atau di sudutnya ini saya kasih elemen ini ya buat hiasan aja sih, nggak ada maksud khusus. Sesuaikan warna elemennya biar senada, jangan ada yang tiba-tiba merah jomplang, itu ya nggak apa-apa sih kalau memang selera, cuma kalau di saya tipe desainnya yang seperti itu, yang senada warnanya. Kemudian saya mau masukkan teks, jadi kita geser sampai ketemu menu teks, kita masukkan judul, kemudian kita masukkan rasa coklat ini untuk keterangan rasanya. Ini saya percepat aja, lagi cari yang sesuai, makanya lebih baik saya percepat saja. Memang seharusnya sih kita harus trial and error lagi, karena kita harus menyesuaikan pembacanya itu enak nggak melihat flyer kita. Setelah saya geser ke sini, mau saya kasih tanda panah, kita klik elemen, kita tulis panah, kemudian dipilih yang kita elemen yang kita mau. Saya klik yang putih itu aja, nanti bisa kita ganti warnanya. Kalau tidak mau warna hitam, kita atur kemiringannya, kemudian ya di sini kita letakkan panahnya, lalu warnanya kita ganti dengan warna putih biar terlihat, karena ini backgroundnya kan sudah coklat, jadi kita ganti ke warna putih, kita kasih bold atau huruf tebal, kemudian kita kasih bayangan lagi. Sebenarnya saya itu suka memakai bayangan itu karena biar tulisannya itu lebih nimbul, jadi lebih terlihat gitu. Dan sekarang kita mulai masukkan teks untuk kontennya. Ini saya mau bikin konten tentang manfaat Gomilku untuk anak-anak. Kita atur rata kanan kirinya, nih kita atur dia di menu format, kemudian kita atur jaraknya, jangan terlalu lebar enternya gitu, jadi bisa diatur di menu jarak. Sekarang kita pilih font yang sesuai, kalau saya sukanya itu fontnya tegak gitu, jadi terlihat jelas, terlihat enak dibaca oleh pembaca, dan para calon pembeli juga tidak pusing mencari khasiat dari produk tersebut. Jadi kita bikin tulisannya itu mudah dibaca. Kemudian seperti biasa saya kasih efek bayangan lagi, tapi ini saya memutuskan untuk menggunakan warna coklat karena nanti akan kita kasih background lagi untuk di belakang teksnya.
Lalu kita tambahkan teks isinya. Nah, ini kita zoom saja biar lebih mudah terlihat. Di sini saya mau bikin poin-poin, jadi kita klik format, kemudian kita klik yang bulat-bulat banyak itu, yang biasanya di Word juga untuk bikin poin-poin. Lalu kita ketik isi dari kontennya itu. Yang pertama menguatkan tulang, kemudian ini saya lagi mikir kata-katanya. Mungkin ada yang bertanya-tanya kira-kira berapa lama sih bikin satu flyer. Kalau saya sendiri normalnya tuh 20 menit, tapi biasanya bisa lebih dari itu karena saya ingin komposisi warnanya sudah pas, teksnya sudah benar, sudah lengkap gitu. Jadi kadang lebih dari 20 menit, cuma normalnya itu 20 menitan. Kita atur rata kiri, di format lagi, kemudian kita paskan areanya. Kita atur fontnya. Oh iya, ini saran dari saya sih, kalau untuk satu flyer itu paling banyak 3 font yang berbeda, dan itu tuh pun harus senada, jadi jangan semuanya right gitu, itu akan menyusahkan kita untuk membaca. Kalau saya sih biasanya 2 font aja yang biasa saya pakai, 2, 3 itu sudah paling banyak fontnya. Canva ini sudah populer ya, dan penggunaannya itu sangat mudah. Kemudian dia itu lengkap, mau bikin apa aja tuh ada, bahkan PowerPoint pun juga ada di sini. Kalau untuk saya sendiri menggunakan Canva profesional karena untuk kerjaan ya, beberapa fitur itu terbatas sehingga saya menggunakan Canva yang Pro, dan koleksinya itu jadi lebih lengkap juga. Tapi untuk Canva yang basic sih sudah lumayan memadai. Dulu awal-awal saya kerja sebagai admin di sini, saya itu pakai yang basic aja sudah bisa kok. Ini baru saja saya masukkan elemen untuk tulisannya, untuk background tulisan. Sembarang aja sebenarnya saya ngambil tuh, cari yang cocok. Kalau tidak cocok hapus, baru cari lagi gitu. Biasanya seperti itu. Lalu kita posisikan background ini ke belakang. Jadi kita cari menu posisi, baru kita klik ke belakang, dia jadi paling belakang, dia letak backgroundnya. Kemudian ganti dengan warna putih agar terlihat jelas tulisannya. Kita atur lagi yang hiasan yang tertimpa oleh warnanya tadi, kita atur lagi warnanya juga. Ini saya pengen ganti bentuk panahnya karena kurang cetar menurut saya, harus ganti-ganti lagi. Nah, untuk pilihannya itu kalian bisa klik grafis. Nah, di situ biasanya bentuk-bentuk grafis ada di situ. Kalau gambar yang coklat tadi, batang coklat tadi yang ada di bawah situ, itu pilihannya ada di foto. Sampai di sini apakah sulit? Enggak dong ya. Ini sangat mudah sebenarnya. Tinggal kita sering-sering latihan aja.
Kemudian saya mau kasih teks biasanya untuk informasi dari produknya, misalnya ada berapa gram isinya dan nomor BPOM-nya. Atur fontnya lagi, kemudian atur jarak antara dua kalimatnya ini biar tidak terlalu lebar, kemudian atur rata kanan, saya atur agar hurufnya tebal, warnanya juga, dan efeknya lagi dikasih bayangan. Lalu warnanya saya coklat kehitamkan lagi biar makin terlihat tulisannya. Ini mau saya tambahkan efek susu coklat lagi. Ya, ini proses memilih efeknya atau elemennya yang bagus yang gimana. Biasanya saya scroll sampai bawah gitu. Nah, sudah ketemu yang ini, kita geser, kita atur. Nah, itu kan ada kayak bayangannya, kita tarik aja dari atas atau kita klik pangkas kalau di menu. Kita tarik ke bawah sehingga dia terpotong gitu gambarnya, lalu kita posisikan dia paling belakang lagi di menu posisi. Yang paling penting banget itu juga jangan lupa dikasih watermark atau dikasih logo dari timnya. Kita letakkan di tempat yang terlihat jelas. Lalu biasanya saya kasih tulisan Wonderful SR12 Team lagi di bawahnya. Atur fontnya lagi. Kemudian kita sesuaikan lagi font yang di atas, kita samakan aja. Dan gambar susu coklatnya itu kita transparansi biar tidak terlalu kentara. Ganti warna fontnya, kemudian diberikan efek. Setelah itu kita cek dan kita klik tombol simpan. Setelah tersimpan, dan ini hasilnya. Terima kasih sudah menyimak tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.